Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang persamaan lingkaran. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba ulas kembali tentang persamaan lingkaran dari hal-hal yang kira-kira yang terkecil ya, basicnya. Nah, jadi kita langsung aja ke beberapa soal di sini ya. Jadi di sini tuh kita akan menentukan pusat dan jari-jari ya. Jadi ingat, kita bicara tentang sebuah persamaan lingkaran ya, lingkaran. Pasti kita harus bisa menentukan pusat dan jari-jari. Oke. Persamaan lingkaran itu dinyatakan kalau misalkan pusatnya A, B ya. Kemudian ini merupakan jari-jari, maka persamaan lingkaran itu dinyatakan dengan X min A kuadrat ditambah dengan Y min B kuadrat itu sama dengan R kuadrat ya. Jadi kalau misalkan kita lihat nomor 1 ya, nomor 1 itu kita tulis X min 3 kuadrat ditambah dengan Y plus 5 kuadrat sama dengan 82, maka kita bisa menulis pusatnya itu adalah di 3,5 dan jari-jari itu adalah akar dari 82. Oke. Sederhana ya, nomor 1. Nah, kita lihat nomor 2. Nah, nomor 2, selain dari persamaan lingkaran itu dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya. Nah, persamaan lingkaran itu ada yang disebut dengan bentuk umum ya. Bentuk umum dari persamaan lingkaran, bentuk umum ya, BU gitu ya. Bentuk umum dari persamaan lingkaran adalah X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah dengan AX ditambah dengan BY ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, di sini kita harus perhatikan ya, bentuk umum persamaan lingkaran itu akan terjadi ketika apa? Koefisien ini 1 ya. Koefisien X kuadrat dan Y kuadrat itu 1 ya. Terdapatnya ada X kuadrat dan Y kuadrat dan koefisiennya 1 ya. Jadi pasti koefisien ini akan sama ya, 1 di sini juga 1 ya. Nah, kalau saya lanjutkan ya, berarti kalau untuk mendapatkan jari-jari ketika disediakan persamaan lingkaran bentuk umum, berarti gini, pusatnya itu adalah koefisien A dibagi dengan min 2 aja, biar gampang ya. Koefisien B bagi dengan min 2 ya. Kemudian jari-jari adalah akar gitu ya. Nah, ini kita kuadratkan dari pusat ini. Jadi A kuadrat dibagi dengan 4 ditambah dengan B kuadrat per 4 dikurangi dengan C. Oke. Nah, jadi kalau saya tulis nomor 2 ya. Jadi ada X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi dengan 6X ditambah dengan 4Y dikurangi dengan 24 sama dengan 0 ya. Jadi kita harus tahu bahwa ini adalah A-nya adalah min 6. Kemudian B-nya itu sama dengan 4 dan C-nya sama dengan min 24. Oke. Maka pusat yang akan kita dapatkan adalah min 6 aja dibagi dengan min 2 ya, min 6 per min 2 koma 4 bagi min 2 ya, atau pusatnya kita dapatkan adalah 3, min 2. Nah, jari-jari itu seperti apa? Adalah akar ya. Ini kita kuadratkan biar cepat ya. Jadi udah nggak usah lihat rumus ini, lihat aja di pusat ya. Pusat kita kuadratkan jadi 9 ya, 3 kuadrat min 2 dikuadratkan jadi 4 dikurangi dengan C. Lihat C-nya itu adalah min 24 ya. Berarti akar dari 13 ditambah dengan 24 atau akar dari 37. Nah, inilah cara mendapatkan
pusat dan jari-jari pada bentuk umum ya. Jadi persamaan lingkaran itu bisa dinyatakan dalam bentuk biasa ya, bentuk gini ya, atau bentuk umum. Nah, kita akan lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Di nomor 3 itu kita akan menentukan pusat dan jari-jari ya. Jadi di video ini saya akan fokus cara menghitung pusat dan jari-jari saja. Oke. Nah, ketika pusat dan jari-jari misalkan persamaan lingkarannya ada seperti ini. Oke. Persamaan lingkarannya adalah 3x kuadrat ditambah dengan 3y kuadrat ditambah dengan 12x min 24y dikurangi dengan 10 sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau kita lihat bahwa ini belum masuk pada bentuk umum persamaan lingkaran ya, bentuk umum yang tadi saya ulas, bentuk umum persamaan kuadrat ketika koefisien x kuadrat dan y kuadrat harus sama dengan 1. Nah, jadi untuk mendapatkan bentuk umum berarti kita coba kalikan semuanya dengan 1/3. Kenapa? Supaya koefisien ini semuanya harus sama dengan 1. Jadi saya akan dapatkan adalah x kuadrat ditambah dengan y kuadrat ditambah dengan 4x dikurangi dengan 8y ya, dikurangi dengan 10/3. Oh, ini pecahan ya, nggak masalah gitu ya. Dalam sebuah matematika bukan menjadi kendala ketika memang di sini harus pecahan ya. Kita lakukan aja penyelesaiannya. Nah, kalau misalkan pusatnya ya, jadi saya tekankan lagi, berarti di sini adalah A ya. A-nya itu adalah 4. Kemudian B-nya itu sama dengan min 8. Kemudian C-nya kita dapatkan adalah min 10/3. Jadi pusat yang kita dapatkan adalah min A/2, min B/2. Atau pusatnya dapat adalah min 2,4. Ya, dari mana? Ini bagi aja dengan min 2, ini 4 ya. Bagi 4. Kalau jari-jari berapa akar gitu ya. Ini kita kuadratkan langsung 4 min 2 dikuadratkan ya. Ditambah dengan 4 dikuadratkan adalah 16 dikurangi dengan min 10/3 ya. Atau kita dapatkan 20 ditambah dengan 10/3 atau akar dari 60/3 ditambah 10/3 atau akar dari 70/3. Nah, inilah yang kita sebut dengan jari-jari di sini. Oke, mudah-mudahan paham ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Oke, kita lihat nomor 4. Kita akan menentukan pusat dan jari-jari dari persamaan berikut. Oke. Nah, persamaan yang saya tuliskan di sini adalah bentuknya itu belum masuk pada bentuk umum persamaan lingkaran. Ya. Jadi kita olah supaya ketemu bentuk umum dulu, ya. Oke, kita lihat misalkan ada x min 3 dikalikan x min 5 ditambah dengan 8x sama dengan 7 min y dikalikan dengan y plus 2 ditambah dengan y ditambah dengan 10. Nah, jadi kita lakukan proses perkalian di sini. X ketemu x kuadrat dikurangi dengan 5x dikurangi dengan 3x ditambah dengan 15 ya. Jadi prosesnya kalau siswa biasanya nyebutnya kali pelangi gitu kan, seperti ini. Ini kalikan ke sini, kalikan lagi ke sini. Nah, terus kalau misalkan ditambah dengan 8x gitu ya. Nah, lakukan juga untuk y ini. Berarti 7y ditambah dengan 14 dikurangi dengan y kuadrat dikurangi dengan 2y ditambah dengan y ditambah dengan 10. Nah, baru kita rapikan dulu. Coba kita sederhanakan di sini ya. Min 8y ini x kuadrat
min 5Y min 3Y plus 8Y, berarti 0 plus 15 saja cukup sampai sini. Nah yang ini berarti min Y kuadrat 7Y tambah min 2Y berarti plus 5Y ditambah dengan Y. Oke, atau saya langsung lagi, plus 5Y ditambah dengan Y, plus 5Y ditambah dengan Y berarti plus 6Y. 7 kurang 2 ya, lihat prosesnya, 7 dikurangi 2 ditambah dengan 1. Nah kemudian 14 tambah ini berarti 14 tambah 10 tambah ini 14 tambah 10 berarti ketemu 24, maaf, 24. Nah kita lakukan lagi prosesnya, kita sederhanakan, x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah dengan 6y gitu ya, 15 dikurangi dengan 24 berarti min 9 sama dengan 0. Oke, nah ini udah menjadi bentuk umum ya, udah bentuk umum. Jadi ketika kita bentuknya masih berantakan ya, kita ubah aja ke dalam bentuk umum untuk mempermudah kita mengidentifikasi pusat dan jari-jari. Pusatnya berarti berapa? Koefisien y nya nggak ada ya, berarti 0. Berarti 0,6 bagi min 2 ya, atau sama dengan pusatnya adalah 0,-3. Berarti ketemulah jari-jari di sini. Akar 0 kuadrat ditambah 9 dikurangi dengan C ya, berarti min C, min 9 ya, berarti akar dari 18 atau sama dengan 3 akar 2 ya. Ini ketemu pusatnya dan jari-jari ya, itu nomor 4. Nah kita coba perkuat lagi di nomor 5 untuk menentukan pusat dan jari-jari. Oke, saya lanjut ke nomor 5. Kita akan menentukan pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran tersebut. Nah, kalau kita lihat ini udah mendekati bentuk umum, cuma masalahnya adalah di konstantanya ini terlalu banyak gitu ya. 8 plus 4 plus 2 plus 1 dan seterusnya. Ya, di sini kita akan menentukan pusat dan jari-jari, tapi di sini terjadi bentuk semacam deret ya. Nah, tapi kalau kita udah paham dan udah belajar deret konvergen, maka ini adalah disebut dengan deret ya. Jadi kita akan sederhanakan dulu sebelum masuk pada bentuk umum persamaan lingkaran. Jadi yang konstanta ini, yang C, kita akan sederhanakan dulu. C itu berarti apa? 8 tambah 4 ditambah dengan 2 ditambah dengan 1 ditambah dengan setengah dan seterusnya. Nah kalau kita lihat ini adalah deret konvergen ya, geometri konvergen dengan suku pertama itu adalah 8 dan rasionya itu adalah 4/8 atau sama dengan setengah ya. Ingat deret konvergen ya, S tahingga ya. Jadi kalau kita tulis S tahingga itu kan A ditambah dengan AR gitu ya, ditambah dengan AR pangkat 2 dan seterusnya, asalkan rasionya itu di antara min 1 dengan 1, maka jawabannya itu adalah A per 1 min R ya, A 1 min R. Berarti kalau misalkan yang ini ya, yang proses yang ini nih, jadi yang C ini bisa kita dapatkan berapa gitu ya. Jadi bisa kita dapatkan bahwa nilai C itu didapat dari 8 dibagi dengan 1 min setengah ya, karena rasionya setengah. Berarti 8 dibagi dengan setengah atau sama dengan 16. Oke, kembali lagi kepada persamaan, maka bentuk umum persamaan lingkaran yang kita dapat itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat ditambah dengan 12x dikurangi dengan 6y ditambah dengan 16 sama dengan 0 gitu ya. Nah berarti pusatnya berapa? Pusatnya adalah 4 min 4 maaf, pusatnya berarti min 6 ya, min 6,3
ya, min 6,3. Nah, berarti jari-jarinya itu adalah akar dari 36 ditambah dengan 9 dikurangi dengan 16, atau tepatnya akar dari 29 ya. Oke, pusat dan jari-jari kita sudah terjawab. Oke, satu lagi kita lihat nomor 6. Oke, kita lihat nomor 6 ya, soal terakhir untuk menentukan pusat dan jari-jari ya. Di sini ada persamaan lingkaran tapi belum sempurna ya. Kenapa saya tulis belum sempurna? Di sini ada ada koefisien nyalanya mu dan 1 per mu gitu ya. Kemudian yang lainnya biasa aja gitu ya, sama. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kembali lagi ke persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkaran itu bahwa kita akan dapatkan apa? X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan AX ditambah dengan BY ditambah dengan C sama dengan 0. Gitu kan persamaan lingkaran ini. Nah, dimana kalau kita lihat bahwa koefisien ini harus 1 ya. 1. Nah, apakah ini harus 1? Nah, kita bisa lihat kalau mu divonis 1, berarti di sini 0 ya. Jadi bukan seperti itu. Jadi intinya bahwa koefisien X kuadrat dan Y kuadrat itu harus sama ya. Harus sama ya. Nanti ikutin alurnya. Berarti sebenarnya di sini bahwa mu dengan 1 min mu itu harus sama ya. Karena koefisien syarat dari koefisien X kuadrat dan Y kuadrat supaya dapat jadi bentuk umum mu dan ini harus sama ya. Atau bisa ditulis 2 mu itu sama dengan 1. Maka dapatlah mu-nya itu sama dengan setengah ya. Jadi kalau kita tulis bahwa persamaan lingkaran tersebut boleh kita tulis apa? Setengah ya, karena mu-nya setengah. X kuadrat ditambah 1 min mu itu tetap setengah. Y kuadrat ditambah dengan 5x dikurangi dengan 7y ditambah dengan 8 sama dengan 0. Atau dalam bentuk umumnya x kuadrat ya, kita kalikan 2 ya, udah paham ya. Kalikan 2, x kuadrat y kuadrat ditambah dengan 10x dikurangi dengan 14y ditambah dengan 16 sama dengan 0 gitu ya. Berarti pusatnya apa? Min 10 per 2, min 14 min. Berarti positif per 2 ya. Atau kita dapatkan pusatnya itu adalah 5,7. Min 5,7 ya. Jari-jarinya dapat berapa? Ya, seperti biasa kita kuadratkan 25 ditambah dengan 49 dikurangi dengan 16 ya. Atau tepatnya 25 kurang 16 9 ya, ditambah dengan 49 atau akar dari 58 ya. Nah, ini beberapa soal tentang persamaan lingkaran. Kita akan menentukan pusat dan jari-jari. Nah, video berikutnya kita akan menentukan persamaan lingkarannya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.